Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan produk atau usaha keras corner. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek teknis dan operasi. Nah, untuk lokasinya itu kami memilih di Setiabudi, Jalan Setiabudi Bandung. Nah, kenapa di Setiabudi? Karena kita melihat dari biaya sewa dan target pasar kita. Di mana target pasar kita itu eh, dari remaja ataupun nah strategi ini lagi karena di depan di depannya ada kampus, terus sebelahnya juga ada kampus, dan ada SMP dan SD lainnya. Nah, terus juga dari biaya sewa, biaya pasar, dan analisis lainnya itu, tempat ini sangat memungkinkan untuk dijadikan lokasi yang pas dan strategis. Lanjut, Pi. Di sini tuh ada penentuan lokasi usaha gitu. Yang pertama ada penilaian hasil value, di mana kebutuhan pasarnya tuh dengan nilai lokasi yang ideal itu 30 gitu. Sedangkan di Lembang itu 29 dan Setiabudi 28, Pasteur 25. Kenapa kita memilih di Setiabudi juga? Karena itu tuh mendekati eh, hasil value dan nilai lokasi yang ideal gitu. Terus untuk bahan baku juga 25, untuk Lembang sendiri 10, Budi sendiri 28, Casper 23 gitu. Terus itu lebih besar daripada apa lokasi yang memang udah ditentuin gitu. Terus juga transportasi juga lokasi idealnya 23, untuk Lembang 13, di 25, Pasteur 20 gitu. Terus tenaga kerja 16, di Lembang 8, Setiabudi 10, Pasteur 10. Lainnya lokasi udah ada 6, Lembang 3, Setiabudi 5, Pasteur 4 gitu. Jadi jumlah dari ini lokasi udah itu 100 kan kalau gitu. Terus buat di Lembang itu dapatnya 63, Setiabudi 96, dan Pasteur 82 gitu. Itu kenapa kita memilih eh, tempat di situ tempat di situ tuh karena apa si nilai di Setiabudi itu dapat nilai lokasi yang mendekati ideal gitu. Terus untuk perbandingan biaya sendiri, jenis biaya yang pertama ada bahan baku, terus di lokasi Lembang sendiri itu ada 130, Setiabudi 150, Pasteur 150 gitu. Untuk bahan baku bahan bakar dan listrik, Lembang 35, Setiabudi 30, Pasteur 30. Untuk biaya operasi 40 di Lembang, Setiabudi 25, Pasteur 25. Untuk biaya umum 60 di Lembang, Setiabudi 50, dan di Pasteur 52 gitu. Untuk biaya lainnya di Lembang ada 15, Setiabudi 10, dan di Pasteur ada 13 gitu. Untuk lokalnya sendiri di di Lembang itu tuh lebih besar gitu daripada lokasi yang memang kita pilih di Setiabudi gitu, dan juga di Pasteur. Selanjutnya ada analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi itu yang pertama ada biaya sewa. Biaya sewanya itu ada di Lembang, Setiabudi, Pasteur. Di Lembang sendiri ada 4.800.000, Setiabudi 3.500.000, dan Pasteur itu 7.500.000. Nah, di Setiabudi kita itu lebih unggul yaitu 3.500.000. Lalu ada biaya tenaga kerja, yang mana biaya tenaga kerja ini dapat dari gaji rata-rata UMKM, yaitu sekitar 1.500.000 hingga 2 juta. Nah, yang di lokasi Setiabudi itu eh, 1.700.000. Lalu ada biaya pengangkutan, yang mana biaya pengangkutan ini biaya pengangkutan sekitar 1 bulan berkisar dari 600.000 sampai 800.000. Lalu ada biaya bahan bakar dan listrik sekitar 1.400.000 sampai 1.500.000. Tetapi yang di Setiabudi itu sekitarnya 1.261.000. Lalu ada pajak. Pajak itu 0,5% dari hasil si pendapatannya
sebesar 32 juta dikalikan 0,5%. Lalu sikap preparation. Produksi es krim di yaitu mango ice cream, berry ice cream, dan tropical green. Artinya setiap rasa, alur, penanganan masing-masing sesuai karakteristiknya. Setelah produk selesai di tahap preparation, semuanya akan masuk ke ice cream section. Di tahap ini ada dua proses utama. Yang pertama ada freezer, yaitu penyimpanan agar es krim tekstur es krim tetap stabil dan terjaga dinginnya. Yang kedua ada tekstur dan texture. Terus dari proses itu produk dialihkan ke area produk layout atau customer area. Di sini alurnya sudah mengikuti urutan pelayanan ke pelanggan, dimulai dari customer area, lalu pelanggan melakukan cup selection, kemudian bagian scoop and topping, setelah itu masuk ke proses payment, dan terakhir bagian finish atau penyelesaian transaksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait OPC-nya. Jadi, pada crunch corner ini dibagi menjadi tiga. Ada yang ukurannya 500 mili, ada yang ukurannya 750 mili, dan ada yang ukurannya 1000 mili. Untuk step-stepnya itu sama saja. Di sini ada tiga varian ice cream. Eh, Tahap pertama itu menerima bahan baku atau buah segarnya. Kemudian buah dicuci dan disortasi. Kemudian eh, ada pemotongan dan penghalusan dengan blender. Terus pencampuran dengan bahan tambahan, misalnya seperti pencampuran dengan yogurt. Kemudian pendinginan ke freezer. Lalu dilakukan pemeriksaan tekstur dan rasanya. Lalu setelah itu pelanggan Lalu setelah itu, untuk snack pelengkapnya itu ada penerimaan snack dari supplier, terus ada penimbangan dan pengepakan ulang ke display, kemudian memeriksa kebersihan wadah, kemudian memeriksa tekstur dan rasa. Terus untuk area all you can eat-nya itu menyiapkan area prasmanan, kemudian cek kebersihan, lalu ada di step ini ada ketika pelanggan memilih ukuran cup, kemudian pelanggan mengambil es krim dan topping dan snack, kemudian melakukan pembayaran di kasir, dan juga finishing area pemeriksaan. Untuk yang ukuran 500 mili itu dijualnya 23 cup per hari. Kemudian untuk yang 750 mili itu dijualnya 30 cup per hari. Kemudian untuk yang ukuran 1000 mili itu dijual 15 cup per hari. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Don.